Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai kebijakan dan teknik pembiayaan pada bank syariah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diki Afriandi dengan NPM 0045, kemudian Lina Wahyu NPM 0058, dan saya sendiri Yusrina Nadila NPM 0075. Yang pertama, arti dari pembiayaan sendiri adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Kemudian, tujuan dari pembiayaan sendiri, yang pertama ada menilai kelayakan usaha calon peminjam, yang kedua menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, yang ketiga menghitung kebutuhan pembiayaan yang tidak layak. Dari ketiga tujuan pembiayaan tersebut terdapat satu tujuan utama dari teknik analisis pembiayaan, yaitu memperoleh keyakinan apakah nasabah tersebut mempunyai kemampuan dan kemauan dalam memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok maupun nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu proses pembiayaan. Yang pertama, inisiasi, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga monitoring. Arti dari inisiasi sendiri adalah tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau tipe kriteria calon nasabah sebagai pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank. Terdapat 3 hal dalam proses inisiasi sendiri. Yang pertama ada solisitasi. Solisitasi adalah proses di mana pihak bank mencari calon nasabah yang sesuai dengan kriteria kebijakan bank tersebut. Yang kedua yaitu ada evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Yang ketiga yaitu ada approval. Approval sendiri adalah lanjutan dari tahapan evaluasi, di mana pada tahap ini account officer mempresentasikan usulan pembiayaan di depan komite pembiayaan. Dan yang kedua yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi dilakukan setelah pihak bank menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Dokumentasi sendiri ada 2 macam, yaitu ada dokumentasi sebelum penandatanganan. Dokumentasi sebelum penandatanganan memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank, yakni akad pembiayaan, jaminan, dan dokumen pendukung lainnya. Sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan dan dokumen tambahan yang diisyaratkan offering letter. Yang ketiga yaitu ada monitoring. Monitoring dibagi menjadi 2, yaitu ada monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif adalah pihak bank mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke nasabah. Sedangkan monitoring pasif adalah melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada bank tiap akhir tahun, mengadakan restrukturisasi, rescheduling, dan reconditioning. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya mengenai jenis pembiayaan bank syariah berdasarkan tujuan penggunaan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembiayaan perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian, pembangunan, renovasi rumah tinggal, rumah susun, apartemen, dan yang lain dengan jaminan berupa objek yang dibiayai. Yang kedua, pembiayaan mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau kendaraan roda 4 dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut. Yang ketiga, pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau profesional. Yang keempat, kartu pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa tanggungan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Yang selanjutnya, jenis pembiayaan bank syariah berdasarkan jangka waktu. Dibagi menjadi 3. Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari 1 tahun dengan
atau 3 tahun. Yang ketiga, pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari 3 tahun. Yang selanjutnya, jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disebutkan. Pembiayaan berdasarkan fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa menyewa atau sewa beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan ijarah dan muntahiyah bid tamlik. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam. Yang selanjutnya, pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam. Pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut qard. Yang selanjutnya dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah murabahah, akan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya hitungan yang disepakati bersama. Yang kedua adalah mudharabah, akad kerjasama pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan, sedangkan kerugian yang ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan lalai atau menyalahi perjanjian. Yang ketiga adalah musyarakah, akad di antara pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan atau pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat oleh bersama. Yang kelima, istisna, akad dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembeli. Yang terakhir adalah ijarah, akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tapi diikuti dengan pemindahan. Ketentuan kebijakan pembiayaan. Sektor-sektor pembiayaan. Golongan debitur meliputi wholesale, retail. Wholesale yaitu untuk kelompok usaha, korporasi dan menengah. Retail untuk para pengusaha kecil. Kemudian penggunaan meliputi modal kerja, investasi dan konsumtif. Kemudian prinsip 5C, kelayakan pemberian pembiayaan. Ada 5 yaitu karakter, kapital, kolateral, capacity, condition. Karakter yaitu watak atau sifat penerima pembiayaan. Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil. Kapital yaitu besarnya modal yang diperlukan. Condition yaitu keadaan usaha yang dijalankan. Kolateral yaitu jaminan yang dimiliki nasabah pembiayaan yang telah diberikan. Kebijakan penyelesaian penyaluran dana bermasalah. Penyelesaian penyaluran dana bermasalah yaitu ada 11. Yang pertama meliputi kondisi usaha, kedua melihat data historis pemenuhan kebijakan nasabah, 3 mengecek kondisi jaminan secara fisik dan aspek legalnya, 4 analisis terhadap nasabah penyaluran dana bermasalah, 5 analisis penyebab timbulnya masalah, 6 analisis usaha, 7 menilai kembali jaminan, 8 melakukan tindakan pembinaan, 9 melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan, 10 melakukan kunjungan, 11 melakukan pembinaan administrasi dana bermasalah. Kesimpulan, sektor pembiayaan bank syariah dalam kebijakan untuk pembiayaan
adalah golongan debitur, valuta penggunaan, skala prioritas, sektor, dan jenis pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan digunakan prinsip 5C. Bank syariah mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan membuat database terjaga kerahasiaannya serta dengan pembuatan laporan dengan 2 langkah pengamanan. Jenis rambu-rambu kesehatan bank yang harus diperhatikan khususnya dalam menjalankan usaha. Salah satunya adalah dengan analisis pembiayaan. Mungkin cukup sekian, apabila ada kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.